الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال رضي الله عنه ولما اراد الله تبارك وتعالى إبراز حقيقته المحمدية وإظهاره جسما وروحا بصورته ومعناه نقله إلى مقره من صدفة آمنة الزهرية وخصها القريب المجيب بأن تكون أما لمصطفى. Kemudian kata Imam Ja'far Al-Barzanji, ketika Allah ingin mengeluarkan Nabi kita dalam bentuk wujud yang sesungguhnya, artinya ini mau dilahirkan ke muka bumi dan menzahirkan jisman wa ruhan, baik fisik maupun ruh, bisuratihi wa ma'na, lengkap dari ujung rambut sampai ujung kaki, tidak ada kekurangan sama sekali, sampai ke sifat-sifat yang mulia yang dimiliki oleh Nabi. Jadi kalau kita lahir itu fisiknya aja yang keluar, sifat batin kita belum tentu. Ada yang buruk, naudzubillah, ada yang baik. Nah, kalau Nabi ini ketika lahir, dari fisik sampai ke sifat batin beliau itu sudah nampak, sudah dikeluarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Naqalahu ila maqarrihi min sadafati Aminah az-Zuhriyah. Maka Allah pindah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ke tempat yang semestinya, di mana min sodafati Aminah az-Zuhriyah. Sodafah itu makna awalnya cangkang, cuma cangkang permata, kerang itu sodafah kerang, sodafah Aminah. Jadi rahim Siti Aminah itu diumpamakan cangkang, tempat menaruh mutiara, karena Nabi Muhammad ini bandingan yang pantas cuma mutiara aja lagi yang mahal kan. Nah, jadi wadah mutiara itu ya cangkang. Nah, wadah Nabi ya perut mama beliau Siti Aminah. Nah, itu makna sodafah tadi itu az-Zuhriyah. Zuhriyah itu Siti Aminah az-Zuhriyah. Apa Zuhriyah? Zuhriyah itu nisbah ke kakek beliau ya. Ingat kemarin siapa namanya? Aminah binti Wahab bin Abdumanab bin Zuhrah. Zuhrah itulah yang diambil dari kata Zuhriyah tadi itu. Nah, jadi Aminah itu Zuhriyah. Jadi Zuhrahnya tadi. Nah, Siti Aminah az-Zuhriyah. Jadi bagus juga beri nama anak Aminah az-Zuhriyah langsung aja. Tabarruk ya, ambil barokah dengan mama Nabi. Itu dulu ya. Wa abbara al-musannif bi sadafah isyaratu tashbihihi sallallahu alaihi wasallam bid-durrah al-kaminah fi sadafatiha. Itu tadi. Kemudian wa khassaha al-qaribul mujib bi an takuna umman li Mustafa. Dan Allah yang maha dekat, Allah yang maha mengabulkan, memilih, mengkhususkan Siti Aminah sebagai ibu Nabi. Wa khassaha al-qaribu bi an takuna umman li Mustafa, Nabi al-Mustafa. Jadi Siti Aminah khusus milik Nabi Muhammad. Nah, gitu ya. Kenapa memilih Siti Aminah? Banyak aja wanita lain. Karena
Siti Aminah itu termasuk seabdol-abdol kaum di bagian nasab. Kan satu nasab dengan Nabi ya. Ketemu di mana? Di Kilab kemarin. Kalau ya nasab mama, ya nasab abah kan. Hasaban wa anjabu azkahu aslan wa far'an wa atyabu falam yusyarikhu fi wiladatihi min abawaihi akhun. Jadi di dalam perut Siti Aminah itu tidak ada bayi selain bayi Nabi Muhammad. Artinya Nabi tidak punya saudara. Allah ingin mengkhususkan Siti Aminah buat Nabi. Sebaliknya andai kata ada orang lain yang ikut nyimpan di dalam rahim Siti Aminah, berarti orang memiliki kedudukan sama di segi nasab. Makanya belum lahir Abdullah sudah wafat. Artinya sudah memutus hubungan, tidak ada milik yang lain. Ini perut Siti Aminah khusus miliknya Nabi Muhammad. Nah itu ya. Allah Ta'ala tuh bagus anunya. Iya. Reka-rekanya, sutradaranya, ancangannya enak. Allah Ta'ala apalagi kurangnya. Kenapa bagus? Karena yang dibikin ini memang bagus. Nah itu. Coba produk mobil BMW ada ke pinggir jalan. Pasti wadahnya yang spesial juga. Karena yang diolah ini barangnya mahal. Nah, gitu. Bukan di pinggir-pinggiran. Nah, gitu. Kalau yang di pinggir-pinggiran barang bisa juga jadi mobil, cuma mobil-mobil bekas gitu, secondan sudah. Lah, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam dikemas dalam kemasan yang memang spesial, unlimited edition, ya kah? Limited apa unlimited? Limited, terbatas. Kalau jam tangan mahal itu ya Ustadz Zaki lah, paling-paling dicetaknya 10, tapi masih ada kawannya, tidak tunggal. Ronaldo tuh beli mobil mewah 5 aja di dunia, tapi masih ada 5 milik siapakah yang lain gitu nah. Ya kalau koleksinya tuh, tapi masih ada lain. Lah Nabi ini limited, bener-bener aku dipahamnya limited tuh nah. Dia ada lagi yang lain yang khusus Nabi aja di situ isinya. Tunggal edition. No. Lain Anderson, lain Edison. Pabriknya bujur Madura tapi bahasa Inggris. Kita ini bujur aja Indonesia, kan Melayu itu kan Indonesia kalau cuma nih tahu bahasa Indonesia. Ya, sampai situ kita mudah-mudahan paham ya. Jadi mulai di mama, mulai di abah, Allah pilihkan khusus buat Nabi Muhammad. Di dalam perut Nabi, kita pernah bayangkan kenapa Nabi Muhammad ini tidak punya saudara? Kan tidak pernah terpikirkan kita itu. Kenapa Nabi Muhammad ini tidak punya dian sanak, tidak punya dan sanak? Oh, ternyata karena cangkang tadi, rahim tadi itu cuma khusus buat Nabi aja. Andai kata ada orang lain berarti punya kedudukan yang sama orang itu dengan Nabi di segi nasab. Dan ini tunggal milik Nabi Muhammad, baik di segi nasab ataupun rahim. Satu-satunya di muka alam semesta ini rahim termulia ya rahim Siti Aminah. Nah, itu. Wa nudiya fis samawati wal ardi bihamdiha li anwarihi dzatiyah wa saba kullu sabbin li hububi sibah. Dan diserukan di langit dan di bumi dengan hamilnya Siti Aminah terhadap nur zat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di langit diumumkan, di bumi pun diumumkan. Andai kata kita hidup di waktu itu mendengar tuh pengumumannya. Coba kita jauh zaman kita kan 14 abad yang lalu. Nah orang-orang sezamannya itulah yang menghabarkan ke kita. Nah, itu. Nah, nanti ada suara-suaranya seperti apa khobar-khobarnya itu. Di
Di sini dipadahkan Abdullah As-Tusturi ketika Allah ingin menjadikan di dalam rahim Siti Aminah sosok Nabi Muhammad pada malam Rajab, malam Jumat. Allah perintahkan malam itu akan malaikat penjaga sorga supaya sorga Firdaus dibuka dan diserukan kepada langit dan bumi. Ala innan nurul makhzunal maknun alladhi yakunu minhu an-nabi. Ketahuilah nur yang tersembunyi, yang tersimpan, yang asal muasalnya alladhi yakunu minhu an-nabiyul hadi fi hadil lailah yastaqirru fi batni ummi. Sudah berada di perut mamanya. Nah, itu. Jadi malam pertama kali ketika positif hamil Siti Aminah itu surga Firdaus sudah disuruh buka dan diumumkan di dalam surganya. Nah, itu bahwa Rasulullah sudah berada, bibitnya ini sudah berada di perut mamanya, mamak beliau sallallahu alaihi wasallam tadi. Alladzi fihi yutammu khalquh atau yutimmu khalqahu wa yukhriju ilan nasi basyiran wa nadhira. Dan Allah Ta'ala itu menyempurnakan penciptaan Nabi Muhammad di dalam perut Siti Aminah dan dikeluarkan dengan tujuan basyiran wa nadhira, membawa kabar gembira dan kabar ancaman bagi yang tidak taat. Itu tugasnya Nabi, dibawa Nabi. Jadi di langit diumumkan, di bumi pun diumumkan. Jadi bayi Nabi kita SAW memang bayi yang spesial, yang khusus. Kemuliaan Nabi tiada hingga ya. Tidak ada batasnya. Bayi mana lagi yang seperti ini? Tidak ada lagi ya. Kalau kita cari sejarah tidak ada bayi yang serupa. Yang serupa dengan bayi Nabi Muhammad ini. Ini Nabi kita. Allah ini baik dengan kita. Kenapa yuk kita dipilihkan punya nabi-nabi seabdul-abdul makhluk. Bukan seabdul-abdul para nabi, seabdul-abdul makhluk. Nabi kita ini lebih baik daripada seluruh nabi, lebih baik rasul terbaik daripada seluruh rasul. Bukan hanya sampai di situ, lebih baik daripada arash, lebih baik daripada surga, lebih baik daripada telaga Kautsar, lebih baik daripada surga Nabi itu. Lebih baik ahsanul khalqi wa afdalul khalqi, makhluk terbaik ya Nabi Muhammad. Siapa ampunnya, siapa yang punya, kita dipasang Allah ke situ. Makanya bulan Maulid ini di mana-mana berkisah Nabi, tujuannya supaya kita paham Nabiku ini seperti apa sih. Itu supaya kita jatuh cinta. Supaya jangan lupa jasa itu, luar biasa jasanya itu. Kesempatan selamat itu besar di kita itu. Malaikat itu kagum nanti di yaumil hisab kalau ada umat Nabi Muhammad tuh diponis masuk neraka itu apa bahasa kota itu engkiling. Itu apa bahasa Indonesianya Bib? Geleng-geleng. Oh, bukan beleng-beleng lah ini, geleng-geleng ini. Masih juga kecebur ke neraka. Nah itu nah, sampai takjub seperti itu malaikat. Andai kata kita ini, tapi jangan kita pernah ada umat Nabi Muhammad yang kecebur di dalam neraka. Na'udzubillah. Artinya apa? Peluang masuk surga itu besar bujur. Asal mau aja menuruti Nabi selamat dah. Itu aja kunci sebutin aja. Passwordnya itu aja. Lihat ah. Itu. Kalau umat Nabi yang lain, umatnya diponis masuk surga, itu malaikat geleng-geleng. Kalau diponis masuk neraka, wajar aja bunyi malaikat. Kenapa? Karena rahmat itu sedikit. Rahmat Allah tuh turunnya sedikit ke umat Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi ini sedikit. Yang banyak tuh rahmat turun ke umat Nabi, ke kita ini nah, yang banyak. Nah, gitu. Ini yang selama ini kita jalani tuh semuanya berkat rahmat Nabi Muhammad. Itu sudah. Kayak apa lagi mengungkapkannya kayak seperti itu sudah. Itu ungkapannya seperti itu. Umat dulu kalau kena najis baju ini digunting, guguri tahi cecak, dibasuh tidak bisa, tidak hilang, digunting. Artinya mun kita wah ini hukum kayak itu, habis baju kita tidak bisa lagi beli baju dah. Tahi cecak mana-mana kan penuh tahi cecak ini. Asal kena najis gunting, buang. Nah, itu orang bahari
Bila maksiat langsung wawayah itu juga adab turun. Kesempatan taubat tidak ada. Langsung kontan. Nah, umat Rasulullah, ya Allah, kasih sayang Allah tuh, nah, terlalu besar buat kita. Nah, sampai kita khianat juga dengan Nabi, keterlaluan lah. Sungguh terlalu. Kemudian wasaba kullu sabbin lihububi sibah. Sana. Nah, sama Abu ya, sama Abi ya. Kalau makna asalnya, rindu bagi orang yang merindukan akan hembusan angin yang sepoi-sepoi. Soba ay ishtaka wa mala kullu sabbin, setiap orang yang rindu. Lihububi sibah, bagi angin yang bertiup halus, lembut. Itu banyak orang merindukan angin seperti itu. Lalu angin itu diserupakan dengan khobar. Khobar siapa? Khobar kelahiran Nabi. Khobar kelahiran Nabi. Orang semua di masa itu dan sebelumnya menginginkan kapan sih Nabi ini lahir. Karena nama Nabi ini viral sebelum orangnya muncul. Datangnya kapan? Ke muka alam ini kapan? Nah, itu yang ditunggu-tunggu. Andai kata dapat kabar, itu seperti mendapatkan angin yang sepoi-sepoi. Rasanya nyaman. Ayo, khabarnya aja sudah nyaman. Kabar Nabi aja nyaman. Belum orangnya lagi nih. Baru beritanya aja sudah membuat orang terlena sudah gitu. Itu Nabi, kabarnya aja sudah orang terlena. Jadi orang ingin menunggu, ayo deh, update berita dong, supaya Nabi ini cepat keluar, cepat sudah gitu. Ingin merasakan nikmat yang jauh lebih besar ketika bersama dengan Nabi Muhammad tadi itu. Di sini kalimahnya ila sur'ati khabarih al-mushabbahu allati tanfa'ul abdan fi kauni kullin yahsulus surur. Angin sepoi-sepoi itu manfaatnya apa? Segar badan. Berita Nabi pun demikian, sama, menyegarkan badan juga. Itu makanya lihubu bisibah, untuk menanti datangnya angin sepoi-sepoi. Sebelah ulang. Wa qusiyatil ardu ba'da tuli jadbiha minan nabati hulalan sundusiyah wa ayna'atit thimar wa adna asyajaru lil jani janah. Qusiyatil ardu ba'da tuli jadbiha, seperti bumi ini dikasih pakaian setelah kering, kerontang, setelah kemarau panjang. Ini kita nih musim kemarau, kalau panas berkepanjangan di mana-mana kan. Datang hujan lagi sampai sebulan, itu bumi sudah mulai menghijau kan. Tumbuhlah tumbuhan yang lebat, menghijau. Itu namanya kusyatil ardu, dikasih pakaian. Nah, itu bumi ketika Nabi dikhabarkan sudah akan dilahirkan, sudah berada di perut Siti Aminah. Saat itu juga bumi langsung hijau kering kerontang. Tidak lagi ada kering kerontangnya. Seolah-olah dapat pakaian baru. Tadinya kan pakaian kuning nih. Gersang, panas, kering. Nah, seolah-olah kena hujan. Seolah-olah ditumbuhi tumbuhan yang menghijau di atasnya. Gitu. Wa qusiyatil ardu. Bukan seolah-olah, memang seperti itu keadaan alam saat itu. Ketika Nabi belum lahir, baru ditaruh di dalam kandungan ibu beliau Siti Aminah, bumi sudah hijau menyambut kelahiran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Min jadbiha minan nabat hulalan sundusiyah, beberapa lapis sundusiyah sutra. Cuman lapis sutra minan nabat, tumbuhan maksudnya. Kalau aslinya wa qusiyatil ardu ba'da tuli jadbiha hulalan sundusiyati minan nabat. Nah, itu dibalik kalimatnya ya.
wa ay'anatit thimaru. Buah yang tadinya mentah langsung masak. Ini jarang kita dengar penceramah ngesah kan ya. Waktu Nabi di dalam kandungan umi beliau itu apa namanya? Bumi hijau. Buah semuanya pada masak di alam semesta ini. Masak buahnya. Wa adna syajar lil jani janah. Lil jani bagi orang yang ingin memetik, memotong buahnya. Jadi wa adna syajar, saking suburnya tanah, saking banyaknya buah, saking masaknya buah, seolah-olah orang ingin memetik tadinya kesulitan, tinggal memetik nyaman memetiknya. Bisa jadi dahannya berendah. Kan buah tuh lihat nih pohon rambutan tuh kalau isinya banyak. Bahasa Kutai itu berendeh. Padahal rendah asalnya berendeh. Ya kalau gitu. Jadi orang tinggal petik. Begitulah gambaran saat Nabi baru berada di dalam perut ibu beliau. Bumi menghijau, tidak ada kemarau. Makanya mudah-mudahan berkat sholawat dengan Nabi ini nah. Di bulan Maulid ini Bengalon turun hujan. Kutai Timur dapat rahmat. Indonesia ini segar kembali, dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di Kalsel tuh banyak libur sudah sekolahan, enggak bisa melihat lagi, pandangan terbatas sudah, saking keringnya itu loh. Saking keringnya ya. Samarinda hari ini hujan, alhamdulillah Samarinda. Mudah-mudahan jangan sampai hujan. Bunyi kawan juga, alam ini sudah bagus. Mau sampai kering lagi, habis hangus lagi guru. Yang jelas burung-burungan kabur. Nah, kemarau lagi kan, mana panjang. Mudah-mudahan berkat Rasulullah segar lagi alam. Alam ini butuh Nabi. Bukan hanya kita, alam semesta ini butuh Rasulullah. Perlu Nabi Muhammad. Buktinya ketika baru dapat khabar Siti Aminah mengandung janinnya Nabi Muhammad, alam langsung segar, buah langsung masak. Tidak ada yang buah mentah waktu itu, tidak ada. Semua tinggal dipetik aja lagi. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini berarti kedudukan makom yang luar biasa dimiliki Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Lil jani janan, bagi orang yang ingin memetik buahnya tadi, lil jani janah. Bahkan dikatakan fasummiyat tilka sanah allati humila fihi bi Rasulillah sanatul fathah wal ibhaj fathul khair wal surur. Tahun dihamilkannya Siti Aminah akan Nabi Muhammad itu diberi gelar tahun kebaikan dan kebahagiaan. Ayo, semuanya orang happy di muka alam ini, di muka bumi ini orang senang. Ya Allah, Nabi Muhammad. Alasan apa lagi kita tidak percaya dengan Nabi Muhammad? Sebab apa lagi kita itu meninggalkan Nabi Muhammad? Andai kata masih meninggalkan Nabi Muhammad itu pempan bujur sudah hanya lubang itu nah. Sumbat bujur sumbat sudah guru soleh. Kalau orang paham Nabi belum lahir sudah seperti ini alam semesta kan, alam sudah seperti ini. Sudah seperti ini keadaan alam itu. Wa nataqat bihamlihi kullu dabbatin li Quraisyin bi fisahil al-sunil arabiyyah. Kalau di Maulid Habsyi apa? Wa kullu dabbatin li Quraisyin nataqat bi fasihil ibarah. Kalau di sini kalimahnya nataqat bihamlihi kullu dabbah li Quraisy bi fisahil al-sun al-arabiyyah. Seluruh binatang saat itu bisa bahasa Arab yang fasih. Manusia belum tentu bisa bahasa Arab yang fasih. Binatang bisa bahasa Arab yang fasih. Dan ada kayak apa kita bayangkan Bipios, andai kata waktu itu ada hidup mendengari kambing bahasa Arab. Kaif haluka ya Habib. Kambing ya Allah, onta, burung, anjing, semuanya ihtiram kepada Nabi Muhammad. Karena yang lahir ini orangnya bangsa Arab. Binatang pun ikut bahasa Arab. Kuasa Allah untuk menunjukkan bagaimana kemuliaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bi fisahil al-sunil arabiyyah.
Kita belajar 2-3 tahun belum tentu fasih lagi. Fasih itu jamaknya fisah. Ini kan gitu, fisah ya, fisah. Belum tentu Pak. Lidahnya indah sekali. Hurufnya bujur. Itu binatang. Nah, kalimahnya apa yang diucapkan oleh binatang waktu itu? Qauluhu al-Arabiyyah wa qalat. Binatang itu berkata, humila bi Muhammad. Oi, Nabi Muhammad sudah dalam kandungan Siti Aminah. Itu siapa yang berucap? Binatang. Humila bi Muhammad. Wa rabbul Ka'bah wa huwa imamud dunya wal akhirah. Demi Tuhannya Ka'bah. Berarti binatang itu Tuhan duanya. Dia adalah pemimpin dunia dan akhirat. Itu ucapan binatang. Wasiraju ahlihima. Bukan hanya pemimpin, tetapi jadi penerang bumi dan alam, penerang dunia dan akhirat. Dunia tidak ada nabi gelap, akhirat tidak ada nabi tambah gelap. Nah, itu. Jadi tokoh pemeran utamanya di akhirat tetap Nabi Muhammad juga. Jadi untung orang yang sudah diikatkan Allah hatinya di dunia dengan Nabi Muhammad. Mudah-mudahan sampai ke akhirat ya. Mudah-mudahan kita ini masih nyambung, muttasil dengan Nabi Muhammad. Minimal ruh kita dengan Nabi Muhammad itu nyatu. Ya apa caranya? Banyak-banyak baca sholatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bih. Bunyi Habib Ali baca sholawat itu ruhnya saat itu juga nyambung dengan Nabi Muhammad. Kalau di dunia sudah nyambung, yakin aja di akhirat pasti nyambung dengan Nabi. Kalau di dunia jauh, apalagi di akhirat dengan Nabi itu. Maka kita ini perlu Nabi di akhirat itu. Mau bantuan siapa lagi? Tidak ada bantuan dah. Anak lari, bini lari, apalagi mantan bini, tambahnya lari. Bini lari, mama lari. Yang bisa membantu hanya Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu binatang mau kuciak, teriak-teriak, Nabi sudah di dalam kandungan. Oh, Nabi sudah dalam kandungan. Nabi Muhammad sudah dalam kandungan. Wa kharratil asirratu wal asnamu 'alal wujuhi wal afwah. Kharrat, runtuh. Al asirrah, sarir, singgasana. Afwah, alal wujuh, di muka. Maksudnya rebah ke muka. Wal afwah, ke bibir. Jadi singgasana, patung-patung kan runtuh tuh. Ya kalau runtuhnya kemana? Ke muka runtuhnya. Bukan ke higa kanan, kalau ke kiri, bukan ke belakang, enggak. Ke depan runtuhnya. Itu menunjukkan bahwa itu semua tidak ada gunanya. Dan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bukan Tuhan artinya gitu nah. Rebah juga. Jadi singgasana kah, patung kah, sesembahan Yahudi, Nasara waktu itu, orang-orang kafir, semuanya Nabi lahir. Tidak ada kemungkaran di muka alam semesta ini. Langsung saat itu juga steril daripada kemaksiatan. Steril, langsung aman alam seperti itu. Langsung aman. Apa Tuhannya sudah mati semuanya yuk. Api padam. Patung hancur, singgasana roboh, tidak ada lagi sudah. Ini penghormatan terhadap Nabi kita. Alam hormat kepada Nabi. Wa tabasharatuhu syul masyariki wal magharibi wa dawabuhal bahriyah. Tabasharat. Tabasharat itu farrat. Wuhushul masyarik, binatang-binatang yang ada di masyrik, di maghrib. Jadi saat itu binatang sudah saling, bukan kacau ya, lari itu maksudnya bahabaran. Yang di masyrik ke maghrib, yang di timur ke barat, yang barat ke timur ketemu. Semuanya berkesahan, menghabarkan apa yang dihabarkan. Nabi bakal lahir.
Di muka alam ini binatang sudah berkumpul, berhabar-habaran. Yang sana ke sini, yang situ ke sini. Itu tidak ada lain ceritanya menceritakan Nabi bakal lahir. Ini lagi mukjizat Nabi, ya. Kelebihan Nabi, kemuliaan Nabi. Wadawabuhal bahriyah. Bukan hanya yang di atas bumi, yang di dalam sungai pun habis juga berhabaran. Jukut sengatak ke Bengalon. Jukut baung lari ke Sedulang. Mudik ke Melupan sampai ke Muara Bengkal, Banyut lagi ke Samarinda, baru dipotong oleh acil-acil itu, dipotongnya, ditimbang jadi salai baung. Semuanya berputar, saling mengkhabarkan Nabi bakal lahir, Nabi Muhammad bakal lahir. Nabi Adam tidak seperti ini, Nabi Ibrahim tidak seperti ini, Nabi Musa tidak seperti ini. Hanya satu makhluk, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya satu. Sayyidil wujud wa imami kulli mawjud sallallahu alaihi wasallam. Itu alal wujuh wal afwah wa asbaha kullu mulkin akhrasa yaumahu dzalika wal yaumahu akhrasa yaumahu. Itu waktu singgasana hancur, patung hancur, api padam, itu raja-raja zaman itu akhras, kayak orang bisu. Nggak bisa ngapa-ngapain lagi dah. Mau apa lagi sih? Ribuan tahun api majusi tiba-tiba mati. Dan mereka tahu matinya itu menunjukkan ada nabi akhir zaman. Nah, itu. Makanya kagum sudah. Iyanya sudah ini. Nah, gitu nah, iyanya sudah ini. Wah tassatil awalimu minas suru ka'sahumayyah. Ka'sahumayyah maksudnya air minum daripada khamar yang lezat. Wahtasatil awalimu, alam ini merasakan kesegaran daripada minuman khamar yang bersangatan. Itu makna harfiahnya ya. Kemudian wasyubbiya wasyurul bisyrabil khamr. Wasyurul. Orang minum zaman bahari ya, orang minuman khamar itu badan nyaman, ringan. Kalau istilahnya itu kayak orang minum vitamin ya. Ya, vitamin kalau fit badan fit. Anggaplah Humayyah itu vitamin yang menyegarkan. Nah, alam ini saat Nabi sudah dalam kandungan Siti Aminah seolah-olah kayak minum vitamin itu. Segar bugar. Nah, itu deh, segar bugar. Kalau badan kita ringan, capeknya enggak ada gitu lah. Enggak ada capeknya sama sekali. Waruya annahu lam yabqa fi tilkal lailah darun. Diriwayatkan juga ketika itu tidak ada rumah di waktu malam kecuali rumah itu terang. Padahal di bahari ada lampu. Tapi tiba-tiba terang. Wala makanun illa dakhalahu an-nur. Setiap tempat di majelis butuh lampu. Waktu itu enggak butuh lampu, langsung terang lampu rumah majelisnya. Wala dabbatun illa antaqat. Tidak ada satu binatang pun kecuali semua berucap tentang kelahiran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wa busyiratil jinnu bi idlali zamanihi wa antaka itu. Wa busyiratil jinnu bi idlali zamanihi. Binatang dapat, manusia dapat kabar, malaikat sudahnya dapat kabar
Jin dapat kabar juga. Jin diberi kabar gembira karena anak-anak jin ini tidak semuanya kafir. Ada yang muslim. Nah, yang muslim ini yang diberi kabar. Itu Rasulullah bakal lahir. Rasulullah bakal lahir. Nah, itu jin pun dapat Jin pun dapat kabar. Bi idlali zamani, bi qurbi zamani. Bentar lagi Nabi bakal lahir. Nah, gitu. Bentar lagi Nabi bakal lahir. Wantaka sedikit lagi ya. Wantahakatil kahanatu. Wantahakatil kahanah. Wantahakat al kahanah. Al kahanah dukun. Warohibat ar-ruhbaniyah, dan merasa takut ar-ruhbaniyah, para pendeta. Dukun-dukun saat itu hancur lebur. Batalat intakahat ay al-batalat al-kahanah, yakni al-akhbar bil umuril mughayyabah al-khafiyah al-ba'idah. Ya dukun. Dukun. Peramal. Nah, para peramal saat itu bungkam, seribu bahasa. Tidak ada gunanya lagi. Pendeta pun juga ikut ketakutan. Walahija bikasril ha. Walahija habru khabirin wa fi hula husnihi tah. Setiap orang yang memiliki ilmu saat itu, kan ada masih waris-warisan tuh, sedikit-sedikit paham-paham dari kitab Injil, orang alim-alim. Nah, mereka semua mengkhabarkan tentang kebaikan Nabi Muhammad itu. Nafaqat katsirah. Mereka berbanyak cakap waktu itu. Orang alim saat itu, yang paham-paham itu tidak diam. Semua berucap menerangkan Nabi Muhammad bakal lahir seperti itu. Habis. Wa utiyat ummuhu fil manam. Dikit lagi ya. Wa utiyat ummuhu fil manam. Jadi, waktu itu Nabi sudah positif berada di rahim ibu. Beliau Siti Aminah. Didatangi Siti Aminah itu pada hamil ke-6 bulan. Hamil 6 bulan. Sudah besar kalau perut beliau. Nah, wa utiyat fil manam wa qila laha innaki qad hamalti bi sayyidil mursalin wa khairil bariyah. Aminah, engkau ini sedang hamil mengandung terbaik di antara rasul, pemimpin para rasul. Jadi Siti Aminah itu diberi kabar di hamil yang ke-6 bulan. Fasammihi idza wada'tihi Muhammadan. Kalau dia lahir Siti Aminah, ini orang datang beri dia namanya Muhammad. Li'annahu satuhmadu uqbah, nanti bayi itu bakal jadi puji-pujian nanti di negeri akhirat, seperti itu. Jadi maknanya luas di sini ya. Itu Siti Aminah setiap malam ya, dari malam ke-6, setiap bulan ke-6, bulan ke-7, bulan ke-8, ke-9 sampai lahir, itu setiap bulan ada sosok yang mendatangi beliau. Bukan jin. Orang baik yang mendatangi beliau itu. Orang yang baik yang mengkhabarkan, entah dari malaikat wallahu alam. Yang jelas khabarnya khabar baik. Nah, jadi itu alamat kalau lagi hamil, Bu, banyak-banyak bacaan yang baik supaya mimpi yang baik. Nah, itu. Khawatirnya lagi hamil di runtuhi gunung, perasaan sekalinya burit laki atau kemuha, dia bangun. Apa mimpi buruk ujur ini ya? Dia bangun burit laki atau kemuha. Mimpi buruk juga ini. Jadi setiap malam Siti Aminah dapat khobar. Aminah kalau lahir beri nama Muhammad. Isyaratnya seperti itu. Li'annahu satuh madu'uq uqbah. Ataha atin ma'a tahrikiha birijli litantabih. Jadi orang tuh membanguni ke Siti Aminah di batis, digawilnya di batis. Nah, Aminah bangun. Lagi tidur, Om. Siti Aminah malam. Jadi bukan lagi waktu mimpi, tapi dalam keadaan jaga itu. Siti Aminah mengandung Nabi umur 6 bulan. Nah, setiap bulan tuh ada datang orang menggawil betis. Menurut kita terpuncat itu. Apa ini? Lakiku udah ada ini.
lari. Kalau ini orang-orang baik yang datang. Orang baik. Innaki hamalti qad hamalti bi sayyidil mursalin. Engkau ini Aminah lagi hamil penghulu sekalian alam, wa khairul bariyah, dan terbaik di antara manusia. Fasami idza wada'ti Muhammadan, kalau lahir kasih nama Muhammad. Ada ulama mengatakan guru di zaman Bahari itu jarang orang nama Muhammad. Ada kan nama Muhammad? Qarnul awal itu jarang nama Muhammad. Wai ini banyak nama Muhammad Bahambur. Muhammad sampai ke sini Muhammad juga. Apa sebabnya yuk? Haibah Nabi itu luar biasa dan orang membawa nama Nabi itu takut. Bukan apa yuk? Ini loh bukan nama sembarangan. Kalau aku maksiat, aku supan dengan nama ini gitu nih. Setelah zamannya Nabi itu jarang orang nama Muhammad, hampir tidak ada orang nama Muhammad. Padahal nama Muhammad bagus, kalau orang bernama Muhammad itu bagus. Yakin aja pian orang bernama Muhammad itu neraka supan memakannya. Ini kesamaan di nama aja, padahal akhlaknya buruk orang ini. Tapi mudah-mudahan yang berisi nama Muhammad jangan buruk. Muhammad Nuh nama, ya Muhammad ya Nuh dua di bawah ini. Mana orangnya? Tuh merokok bulan puasa. Malulah kita punya nama seperti ini. Namaku nama baik, nama Nabi yang kupakai ini, Muhammad As'ad, ya kah? Anu sarang burung dibongkar orang tadi. Habis 3,5 kilo. Siapa yang cari? Siapa mencuntan? Muhammad. Aduh, Muhammad yang mencuntan. Yang mencuri. Kan etam nih rasa kurang nyaman juga mendengar nama Muhammad maling itu lah. Kayak apa yuk? Itu kita. Apalagi neraka. Neraka tuh kenal bujur kepada Nabi Muhammad. Melebihi kenalnya kita kepada Nabi Muhammad. Jadi tidak bakal masuk deh itu. Tapi jangan aja mentang-mentang nama Muhammad nggak sembahyang lagi. Aku puji guru orang nama Muhammad tuh masuk surga dan sudah positif. Kau jadi sembahyang teh. Itu ada cara Allah Taala merubah kan. Namanya Allah Taala adil. Tapi tetap nama Muhammad itu bagus gitu nah. Jangan juga takut, jangan juga terlalu berani. Artinya ketika bernama Muhammad digunakan nama Muhammad tuh sesuai lah dengan nama Muhammad tadi. Berapa orang nama Muhammad tadi? Coba angkat tangan. Yang tidak nama Muhammad berapa orang? Yang bukan nama Muhammad. Yang bukan nama Muhammad ya. Yang bukan nama Muhammad. Oh, kurang dari separuh. Dulu pernah saya ijazahkan ya. Apa? Al-Musalsal bil Muhammadiyah pernah kalau? Pernah ya? Coba yang belum dapat walaupun namanya bukan Muhammad jawab terima ya. Saya ijazahkan memakai nama Muhammad sebagaimana mengijazahkan kepada saya guru saya Muhammad Abdur Dahlan Al-Musalsal bil Muhammadiyah sampai daripada guru beliau sampai akhirnya ajastukum jami'an. Terima. Itu kan sanadnya kemarin kalau nama saya Muhammad Rashid, saya ngambil ke Muhammad Abror, guru saya. Muhammad Abror tuh ngambilnya ke Muhammad Yasin Al-Fadani. Itu Muhammad semua tuh namanya tuh Muhammad itu. Itu namanya ijazah Al-Musalsal bil Muhammad. Bukan nano keluar dari NU masuk ke Muhammadiyah lain. Bah, dapat ijazah masuk Muhammadiyah aja, Bib. Lain. Kita di sini yang penting amalan itu sesuai dengan ajaran Nabi. Mau NU kah mau Muhammadiyah kah, ada masalah itu. Cuman ya kayak itu ya sudah jadinya. Jadi baguslah diberi nama Muhammad, bagus. KTP ku namanya Sudono guru, kayak apa caranya yo? Maka umur sudah 35, dirubah sakit. Biarkan KTP itu di dunia wadahnya. Kita masuk kubur KTP tinggal lo ke padang mahsyar dibawa lah KTP. Enggak kan? Biarkan namanya apa isinya itu.
Kucing garong nggak masalah. Yang penting tasmiyah kita Muhammad. Nah ketika bernama Muhammad, mudah-mudahan Allah baguskan akhlak kita. Sifat kita mudah-mudahan yang dari madmumah hijrah ke mahmudah. Dari yang jelek menjadi yang bagus. Bihaqi ismi Muhammad. Nah, sampai situ aja ya. Kalau yang ini kan anu nih wapak bawahnya nih. Bawahnya nih wapak. Itu terserah mau pakai tanda ya, tapi saya enggak usah pakai dah. Anu sanadnya kan dhaif nih. Wa fi riwayatin dhaifah jiddan nak pulang. Dhaifah jiddan. Jadi enggak usah dipakai, bagus juga tuh. Ini sekedar pemberitahuan aja. Ada dua wapak di situ. Siti Aminah tuh diberi wapak. Bayi bangun tidur di higa ada tulisan. Jadi tulisannya Bib. Wa'iduhu bil wahid min syarri kulli hasid wa min kulli khalqin ra'id wa min qa'imin wa qa'id anis sabili ha'id anil fasadi jahid min nafithin aw qa'id wa kulli khalqin marid ya'khudhu bil marasid fi turukil mawarid. Nah, itu wapaknya. Tidak banyak-banyak baca Quran, baca salawat aja. Wapaknya itu aja kita. Itu. أدر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم. Jadi minggu depan malam Sabtu akan datang, diundang semuanya ya, kawan-kawan yang di dalam goa, di atas pelapon, yang betapa itu di Kiawi, maulidan gitu. Malam Sabtu akan datang. Siapa aja diundang. Yang betapa, yang khalwat, yang bersimpan di bawah paha bini, keluaran minggu depan itu jangan lagi bersembunyi. Kita maulidan, Beb. Dia kabari. Kita berundangan minggu depan. Malam Sabtu akan datang maulid Nabi. Nah, itu berlanjut itu. Malam minggunya, terus malam Seninnya ada Habib Gosim itu dia. Itu akhir maulid sudah. Habib Ubaidillah, insyaallah mudah-mudahan bawa manfaat ya. Yang mau nyumbang enggak apa-apa. Sumbang aja sebanyak-banyaknya. Kalau boleh kan nyumbang guru ya? Enggak apa-apa, bebas nyumbangnya sendiri. Siapa tahu sumpan nyumbang kan guru. Kita enggak bisa bikin maulid, bantu orang yang bikin maulid aja ya. Nah itu, mudah-mudahan manfaat, minta ridho, minta halal. Mudah-mudahan kita terkumpul dengan Nabi Muhammad di dunia, di kubur, di barzah sampai masuk surga berkat Nabi Muhammad. Mudah-mudahan akhlak kita berubah menjadi akhlak yang lebih baik. Mudah-mudahan sifat kita menjadi sifat yang terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa taala bihaqqi Rabiul Awwal bihaqqi Sayyidina Muhammad al-Hadin niyah wa ala ma nabi sallallahu alaihi wasallam ila hadratin Nabi al-Fatihah. Surah Fatihah buat Daeng Jenggo tadi kecelakaan. Beliau ini tuha kecelakaan pulang jadi parah nih. Guru Hadi tidak bisa datang kan ini. Mudah-mudahan sehat walafiat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala تنحل به العقد وتنفرج به الكرب والضغضاء به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة سيدنا محمد الذي فرج به القرب وتقضى به الحوائج به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام